sebenarnya saya sudah mengambil mengerucut, yaitu filsafat kemerdekaan dan identitas manusia Indonesia. Jadi kita berharap bagaimana mendapatkan konsep kemerdekaan yang khas milik Indonesia. Karena kalau kita timbang-timbang, Pancasila sendiri sebetulnya juga nilai-nilai universal yang bisa kita temukan di negara-negara lain. Boleh jadi ya, Pancasila itu sudah dilaksanakan oleh bangsa lain, sekalipun mungkin rumusannya kita yang melakukannya. Seperti juga sebagian kalangan yang menilai bahwa Islam ada di negeri yang tidak berislam. Seorang pejabat tinggi tahun 2018 sempat menjadi fokus perhatian sebagian kalangan karena pernyataannya sepulang dari New Zealand bahwa aku melihat Islam di New Zealand, tapi aku tidak melihat Islam di sini. Ini tandanya bahwa dia sebetulnya pernyataan tadi juga bisa berubah. Aku melihat Pancasila di New Zealand, tapi aku tidak melihat Pancasila di Indonesia. Kalau memang relasi antara Islam dan Pancasila itu tidak bertentangan, ya. Jadi penilaian kita terhadap agama, terhadap Islam, terhadap Katolik atau terhadap yang lain, kalau kita lihat di negara lain ternyata ada, maka sesungguhnya Pancasila juga ada di sana. Karena itu penilaian ini sebetulnya harusnya menjadi lecutan dan yang menggugah kita untuk kita merasa harus tahu diri betapa kita yang menggali nilai-nilai Pancasila, tetapi sampai sekarang kok masih tampaknya masih terbelakang, masih tertinggal dari negara-negara yang sudah maju. Bagaimana mereka menerapkan nilai-nilai Pancasila yang mereka sendiri tidak menjadikan nilai-nilai itu sebagaimana kita menjadikannya dalam kerangka Pancasila. Nah, kaitannya dengan kemerdekaan ini, izinkan saya untuk kembali kita meninjau ya dengan cara menguji kemerdekaan. Ya, karena bebannya ke saya itu tentang esensi kemerdekaan, ya mari kita sama-sama meninjau sejauh mana kemerdekaan ini penting bagi kita dengan cara kita menguji. Dan begitulah saya kira tradisi dalam filsafat itu meninjau ulang secara lebih radikal hal-hal yang tampaknya sudah jelas ya, untuk disadari semakin lebih kuat lagi. Kemerdekaan yang kita nikmati, kemerdekaan yang kita syukuri dan sekarang kita rayakan, apakah benar-benar kemerdekaan yang kita inginkan ataukah perlu kita ukur jarak kita dengan kemerdekaan tersebut. Karena itu dalam pengujian ada beberapa hal yang kiranya perlu kita siapkan dalam diri kita. Kalau tidak ada kesiapan ya sebaiknya kita hentikan saja. Pertama, berani beresiko ya. Harus ada keberanian untuk menanggung resiko, dan ini resiko ini tidak kecil, artinya kita mau menderita, bahkan bagaimana para pendiri bangsa kita untuk bahkan mendiskusikan sampai memproklamasikan kemerdekaan, mereka siap mati. Ya, ini kalau dalam sejarahnya di filsafat itu sudah cukup terang sekali bagaimana dimulai dari Socrates, dia kemudian diadili dan dihukum mati hanya karena dia diklaim atau didakwa dengan dua, yaitu mengubah pikiran anak-anak muda agar berpikir kritis. Yang kedua, mengubah teologi demokrasi di Athena agar dibangun berdasarkan ketuhanan. Tapi bagaimana dia tetap teguh dengan pendiriannya sampai kemudian dihukum mati, itu karena memang resiko dari memperjuangkan kemerdekaan. Hal yang sama saya kira juga demikian bisa kita lihat. Rekan-rekan untuk mengenal lebih baik bagaimana kemerdekaan kita diperjuangkan harus membuka kembali risalah BPUPKI disusun dan kemudian didisiplinkan. Kemudian bagaimana surat-surat dan buku-buku yang belakangan ini merujukan kembali kita ke memori kemerdekaan kita yang memuat pidato-pidato bapak-bapak pendiri kita, utamanya Soekarno dan diantaranya adalah Muhammad Yamin yang akan menjadi rujukan saya berikutnya. Yang kedua, selain juga berani tanggung resiko, juga siap untuk mengukur kualitas. Kita ingin tahu kira-kira kemerdekaan yang kita inginkan dalam kerangka Pancasila setingkat apa? Apakah sebatas yang kita nikmati sekarang ini, kemerdekaan sekarang ini sudah cukup sehingga kita tidak punya lagi cita-cita untuk lebih meningkatkan diri kita mencapai tingkat yang tertinggi dari kemerdekaan? Jadi kemerdekaan yang kita miliki, kemerdekaan yang diperjuangkan oleh Bapak pendiri kita, kemerdekaan di tingkatan yang paling apa? Ini perlu saya kira untuk
mengukur kemerdekaan kita. Karena kemerdekaan itu kalau bahasa filsafatnya, biasanya di mereka yang belajar di Iran, belajar filsafat itu istilahnya tashkik, ya, ambigu, dia bertingkat-tingkat. Ya. Nah, karena itu pula sangat tepat sekali ketika Bapak Kolonel tadi menyatakan kata-kata menegara dan membangsa, itu kata-kata yang sangat-sangat filosofis. Tidak hanya berbangsa, tapi membangsa. Menjadi bangsa itu perlu proses dan tahapan. Berikutnya juga perlu kiranya untuk menguji sampai pada menemukan hasilnya, maka di situ kita perlu menuangkan komitmen kita, bukan kemudian kita lantas menghasilkan konklusi, tapi konklusinya kita tinggalkan, ya. Tapi ada komitmen untuk memegang konklusi apapun, hasil apapun sesuai dengan prosedur yang kita jalani. Nah, bagaimana kita menjalannya dengan prosedur pengujian ini? Maka untuk sementara saya gunakan alat bedahnya adalah filsafat. Nah, berikutnya tentu ada pertanyaan yang saya kira tidak kalah pentingnya, yaitu terkait dengan relasi antara kemerdekaan dan Pancasila. Tidak ada dalam satu butir Pancasila pun berbicara tentang kemerdekaan. Kita tidak temukan ada kata kemerdekaan di satu pun dari Pancasila. Apakah pertanyaannya Pancasila tidak menganggap penting kemerdekaan? Apakah bapak-bapak perumus Pancasila saat itu tidak mempertimbangkan kemerdekaan, sementara ketika mereka berbicara tentang UUD 45 pembukaan, ternyata yang pertama kali muncul adalah kemerdekaan. Nah, jadi karena itu saya kira perlu ditinjau kembali bagaimana kita menggali kemerdekaan dari dalam Pancasila, tentu diantaranya dengan filsafat, ya. Dan karena itu izinkan saya nanti kalau ada peninjauan ulang terkait atau pemahaman yang agak berbeda terkait dengan Pancasila, ini hanya dalam rangka diantaranya menggali nilai kemerdekaan kita. Saya kira kalau kita timbang-timbang dengan keadilan, lebih penting mana? Sementara keadilan terulang 2 kali, apakah kemerdekaan tidak disinggung berarti tidak berarti? Kalau memang tidak disinggung, apakah berarti memang tidak ada sama sekali, atau bagaimana kita menggalinya? Nah, di sini saya kembalikan ke sila pertama, ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin kita akan melayang, kira-kira kalau diraba-raba di mana itu kemerdekaan? Di sila kelima bicara tentang kesejahteraan, keadilan sosial. Di sila keempat tentang kebijaksanaan dan permusyawaratan. Yang ketiga, persatuan juga tidak sampai ke kemerdekaan. Yang keempat, yang kedua mungkin boleh jadi, ya, karena ada kemanusiaan yang beradab itu, maka merdeka. Tapi bagaimana melompat dari beradab ke kemerdekaan? Ini saya memulai malah dari sila 1, ya, ke ketuhanan yang Maha Esa, untuk menjelaskan lebih lanjut bahwa nilai idealisme kemerdekaan kita ini setinggi apa. Saya menemukannya di sila pertama. Karena itu perlu dibandingkan dengan kemerdekaan dari sisi ketuhanan dan dari sisi keesaan. Kita seringnya berbicara sila pertama ini dengan ketuhanan-ketuhanannya, tapi tidak pernah, jarang sekali, ya, menyoroti keesaan yang lantas kita hubungkan dengan ketuhanan. Kalau bicara tentang ketuhanan, saya yakin juga saudara-saudara kita yang dulu bergabung dalam partai PKI, itu mereka orang-orang yang taat agama, yang sebagian bahkan penghafal Al-Quran, tumbuh di keluarga Muslim yang taat, ya. Tetapi mereka mengambil jalan sendiri, bahkan ditindak, ya, sesuai sejauh yang sejarah yang bisa kita akses. Tapi yang kita inginkan dari sila 1 bukan yang sebagaimana lantas menjadi komunisme, tidak demikian. Artinya kalau sekedar ketuhanan saja, maka komunisme juga bisa hadir dalam Pancasila, ya. Jadi komunisme yang versi Indonesia, bukan komunisme versi Rusia. Karena itu perlu dilengkapi, saya kira, karena bunyi Pancasila itu sampai Esa, ya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana melahirkan kemerdekaan? Kemerdekaan manusia, ya, bukan kemerdekaan Tuhan. Jadi kita memahaminya bahwa ketuhanan ini yaitu keyakinan akan adanya Tuhan sebagai asal-usul keberadaan kita, sebagai asal-usul negara kita, sebagai asal-usul keberadaan Republik Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, Tuhan yang kita percayai sebagai asal keberadaan kita juga dialah yang punya otoritas untuk mengatur kita. Dan Tuhan yang seperti itu hanya satu. Sehingga ketika kita menempatkan Tuhan yang mengatur manusia,
maka dia bukan hanya sebagai Tuhan, tapi sebagai Tuan. Karena sifat Tuhan itu mengatur, dia berada di atas. Ketika kita memandang Tuhan itu sebagai Tuan, maka kita sendiri sudah menempatkan diri kita sebagai budak. Dan ketika kita hadapkan diri kita, segenap diri kita, pikiran kita, hati kita hanya kepada Tuhan yang satu itu, maka hanya di hadapan Dia saja kita menjadi budak. Di hadapan Dia saja kita tidak menjadi merdeka. Lalu bagaimana kita dengan yang lain? Kita seluruhnya menjadi merdeka. Nah, karena itu bisa disimpulkan dari ketuhanan yang Maha Esa saja, asal kita taat, mengimani sepenuh-penuhnya sebagai Tuhan dan Tuan yang Maha Esa, dengan sendirinya kita bisa temukan di dalam jantung ketuhanan yang Maha Esa, di situ ada kemerdekaan manusia, di mana manusia semua berdiri secara sejajar sama rata. Tidak ada yang berhak mengatur satu sama lain, kecuali di hadapan Tuhan yang Maha Esa, dan kepada orang yang diberi otoritas atau diberi izin oleh Tuhan untuk mengatur kita. Jadi kita harusnya mendapatkan kemerdekaan yang sepenuh-penuhnya. Tidak ada satu bangsa yang punya hak untuk mengatur atau mengendalikan kehendak bangsa lain. Nah, dari sila keesa saja kita sudah bisa membangkitkan kemerdekaan kita, apalagi lantas kalau kemudian kita bandingkan dengan yang lain. Maka kesimpulan kita dari kemerdekaan kita ini yaitu kemerdekaan yang berketuhanan. Manusia Indonesia adalah manusia merdeka yang berketuhanan. Ini teks dari Muhammad Yamin yang bunyinya seperti ini, rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal. Ini teks yang dibuat oleh Muhammad Yamin saat beliau berpidato di BPUPKI, ya, bahwa negara kesejahteraan Indonesia merdeka itu akan berketuhanan. Jadi saya percaya bahwa apabila bangsa Indonesia ini menerapkan dan patuh taat dengan agamanya masing-masing, maka dia akan jelas Pancasilais. Semakin dia beragama, semakin Pancasilais. Karena itu pendidikan agama menjadi sangat penting, karena dia akan pasti menunjang nilai kemerdekaan dan nilai-nilai Pancasila kita yang lain. Berikutnya, bagaimana kita bandingkan kemerdekaan yang bersumber dari ketuhanan ini lantas berkorelasi dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita akan temukan benang merahnya pada dua kata ini, ya, adil dan beradab. Kemerdekaan hubungannya dengan keadilan dan kemerdekaan dengan keberadaban. Apakah merdeka berarti adil? Yang kedua, apakah merdeka berarti beradab? Nah, mari kita timbang satu-satu untuk kemudian sedikit kita menyinggung bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai kemerdekaan sebagaimana yang dibebankan dari panitia, ya. Nah, dalam Pancasila, ya, nilai pertama yang muncul yaitu keadilan, kaitannya dengan manusia, ya. Di sila kedua, kemudian terulang lagi di sila kelima. Tapi uniknya di pembukaan UUD 45 justru yang pertama kali muncul nilai adalah kemerdekaan. Jadi kira-kira apa relasi antara keadilan dengan kemerdekaan? Apakah setiap adil pasti merdeka? Lalu apakah setiap merdeka niscaya adil? Berikutnya, apakah merdeka dahulu baru adil ataukah sebaliknya? Dulu Bapak pejuang kita, Bapak-bapak kemerdekaan kita, mereka memperjuangkan kemerdekaan kita, mereka merdeka dalam rangka apa? Apakah merdeka dalam rangka damai? Ataukah merdeka dalam rangka menegakkan keadilan? Jadi mereka merdeka untuk menegakkan keadilan. Itu pemahaman kita terhadap para pejuang-pejuang kita. Jadi mereka itu memperjuangkan kemerdekaan untuk mendirikan keadilan agar mendapatkan kedamaian, agar mendapatkan kesejahteraan. Jadi bukan kita merdeka untuk sejahtera, tidak. Kita merdeka untuk adil, dengan adil itulah kita hidup damai dan makmur. Bukan semata-mata merdeka lantas makmur, ya. Kita tidak mengharapkan kemakmuran tanpa keadilan. Kita tidak mengharapkan kemakmuran, kedamaian tanpa keadilan. Merdeka, adil, maka makmur. Dengan demikian minimal saat kita menyoroti keadilan, ada beberapa hukum, diantaranya ada 6 hukum, ya, supaya kita memastikan bahwa benar-benar kita merdeka dan tidak menjadi budak. Belakangan bagaimana ada ketua partai yang membicarakan bangsa Indonesia sebagai bangsa budak mulai dari 2009, 2000
terakhir 2018, sehingga sebagian tersinggung bahwa kita masih menyimpan mental budak. Padahal apakah memang demikian? Boleh jadi mungkin pada tingkatan-tingkatan tertentu kita masih menyimpan mental budak sehingga memang perlu digedor dengan cara seperti itu ya. Dan karena itu ada beberapa hukum keadilan, saya hanya akan sepintas saja. Pertama, semua manusia itu sama. Ini nilai keadilan pertama, di mana kita dilahirkan tidak pernah diminta pilihan oleh Tuhan mau turun di mana, mau lahir di keluarga apa, dari darah apa, kita semua sama. Jadi kalau membeda-bedakan karena ras, maka itu sama saja kita sudah melanggar nilai keadilan. Yang kedua, semua manusia Pak Amar, 5 menit lagi. Terima kasih banyak. Siap. Semua manusia itu berkehendak ya. Jadi takdir hidup ya, dengan keinginan dan kemauan itu adalah takdir yang dari sananya sudah ditetapkan. Kalau ada perilaku yang mengarah pada penghilangan kehendak secara paksa atau terpaksa atau ditipu atau tertipu, tertipu menjadi sukarela ya, dia menerima untuk dihilangkan kehendaknya, maka itu adalah pelanggaran asasi terhadap setiap manusia. Yang ketiga, setiap manusia itu merdeka karena dia punya kehendak dan kehendak yang bebas, maka dia pasti merdeka. Dengan demikian, hukum ketiga keadilan mengatakan kehendak setiap bangsa adalah merdeka, tidak terikat dan tidak ditentukan oleh kehendak orang lain. Kalau kita berbangsa pun, bila kita memang ingin bangsa yang merdeka, maka kita tidak terikat dengan bangsa yang lain. Artinya mandiri ya. Yang keempat yaitu manusia sebagai yang adil adalah manusia yang berdaulat. Dia punya kekuasaan untuk menentukan hidup dan nasibnya sendiri. Jadi nasib hidup dan masa depan setiap bangsa dan individu berada di tangan dirinya sendiri. Ini namanya berdaulat. Kenapa ini menjadi penting kedaulatan? Karena ada hubungannya nanti dengan kemerdekaan. Dan yang keenam, setiap manusia itu ingin istimewa. Karena itu kita selalu berkompetisi untuk menjadi lebih baik. Kita belajar ke luar negeri supaya mendapatkan pengalaman dari bangsa lain supaya menjadi lebih baik, lebih istimewa dari yang lain. Kecenderungan untuk menjadi lebih baik itu bagian dari kodrat manusia dan itu adalah kesamarataan semua nilai-nilai keadilan yang Allah berikan. Yang terakhir, yaitu manusia bertanggung jawab. Ini menjelaskan tidak ada kemerdekaan yang tidak bertanggung jawab, tidak ada kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Karena bertanggung jawab itulah maka ada nilai keberadaban. Kemanusiaan yang adil, di mana kalau dia memang adil, maka dia akan bertanggung jawab, hasilnya adalah beradab. Karena itu perlu kiranya dilengkapi bahwa sekalipun kemerdekaan itu adalah hak, tapi pada yang sama kemerdekaan itu adalah tanggung jawab. Artinya melahirkan tanggung jawab sehingga seseorang betul-betul bukan hanya adil, tetapi juga dia beradab. Nah, dari sini dapat kita simpulkan kemerdekaan terdiri dari beberapa sendi. Pertama, menjadi tuan, bukan menjadi budak. Yang ketiga, berkuasa dan berdaulat. Yang keempat, mandiri dan berdikari. Mempertahankan kemerdekaan, itulah mandiri dan berdikari. Dan yang keempat, yaitu bertanggung jawab. Bagaimana dengan lawannya supaya tampak jelas nilai kemerdekaan? Kita bandingkan dengan lawannya. Tidak merdeka artinya menjadi budak. Yang kedua, terjajah, tidak berdaulat. Yang keempat, kerdil. Selalu kecil saja, tidak pernah berdiri sendiri, tidak pernah mandiri. Dan yang kelima, penjahat karena tidak punya tanggung jawab. Maka yang terakhir bisa dirasakan ya, ini bukan dengan bahasa Persia, biadab. Kalau bahasa Persia biadab itu kayaknya agak biasa-biasa saja, tapi kalau sudah di Indonesia kan ini bahasa Persia ini menjadi sangat kasar sekali dan memang sudah layak untuk manusia atau bangsa yang tidak merdeka adalah bangsa yang budak, terjajah, kerdil, artinya tidak beradab, artinya biadab. Inilah sekilas terkait dengan kemerdekaan, esensi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya hanya menutup dengan kata-kata ini ya, esensi kemerdekaan Indonesia adalah menjadi tuan dalam kerangka Pancasila. Kerangka itu harus kokoh dari dalam dan tangguh keluar. Lapisan ketahanan ideologisnya dibangun dengan filsafat. Hasilnya filsafat adalah vaksin ideologi Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.